Sampai perkenalkan, nama saya Dona Ceciliana dengan NIM 23101048. Saya dari kelas Putra 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas makalah pribadi saya, yaitu Sejarah Gereja Katolik Paroki Kunjungan Santa Maria Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu. Baik, yang akan saya bahas yaitu bab 1, bagian latar belakang, bab 2 pembahasan, dan bab 3. Baik, kita masuk ke latar belakang. Gereja memiliki peranan penting dalam kehidupan rohani umat Katolik, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan umat. Di tengah konteks masyarakat pedesaan yang kaya akan tradisi dan budaya lokal, kehadiran gereja Katolik menjadi titik temu antara iman dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nyata dari peranan ini dapat dilihat pada gereja Paroki Kunjungan Santa Maria yang terletak di Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Nah, paroki ini merupakan salah satu paroki yang berada di Keuskupan Sintang dan memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari dinamika penyebaran agama Katolik di pedalaman Kalimantan. Nah, keberadaan gereja Kunjungan Santa Maria mencerminkan perjuangan misionaris Katolik bersama umat lokal dalam membangun komunitas iman yang kokoh di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, dan budaya. Nah, seiring berjalannya waktu, gereja ini berkembang menjadi pusat kehidupan rohani dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Namun, masih sedikit dokumentasi tertulis yang secara sistematis menguraikan sejarah dan perkembangan paroki ini. Oleh karena itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk menggali dan merekonstruksi sejarah berdirinya paroki Kunjungan Santa Maria di Peniung, memahami konteks sosial dan budaya saat gereja ini mulai berkembang, serta mengapresiasi kontribusinya dalam membentuk identitas umat Katolik di wilayah Nangalis. Nah, melalui makalah ini juga diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya pelestarian sejarah gereja lokal sebagai bagian dari warisan iman dan budaya, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan umat dalam meneruskan karya pelayanan gereja di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, gereja Kunjungan Santa Maria ini juga adalah sebuah gereja Katolik yang berada di bawah naungan Keuskupan Sintang. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah singkat Paroki Kunjungan Santa Maria Peniung, Kapuasulu, Kalimantan Barat. Nah, gereja Kunjungan Santa Maria di Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu adalah sebuah gereja Katolik yang berada di bawah naungan Keuskupan Sintang. Gereja ini didedikasikan untuk memperingati peristiwa kunjungan Santa Maria kepada Elizabeth yang menjadi inspirasi nama paroki ini. Nah, paroki Kunjungan Santa Maria ini juga merupakan bagian dari pengembangan misi Katolik di pedalaman Kalimantan Barat. Pada awal abad ke-20, para misionaris Kapusin memulai pelayanan mereka di wilayah Kapuasulu, termasuk mendirikan gereja-gereja dan membentuk komunitas umat Katolik. Nah, salah satu tonggak penting adalah pendirian paroki Bika Nazaret pada tahun 1924, yang kemudian menjadi pusat penggembalaan bagi wilayah sekitarnya termasuk Peniung. Seiring waktu dengan pertumbuhan jumlah umat dan kebutuhan pastoral yang meningkat, paroki Peniung dibentuk sebagai entitas mandiri untuk lebih fokus melayani umat di wilayah tersebut. Nah, gereja ini kini aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, serta menjadi pusat kehidupan rohani bagi komunitas Katolik di Kecamatan Kalis dan sekitarnya. Nah, paroki Kunjungan Santa Maria ini juga memiliki komunitas yang aktif, termasuk OMK yang terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Mereka rutin mengadakan misa, perayaan hari besar gereja, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas. Nah, kehadiran gereja ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas yang mempererat hubungan antar umat dan mendukung pembangunan sosial di daerah tersebut. Nah, gereja ini juga terus berperan penting dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Katolik di Kapuasulu, mencerminkan semangat pelayanan dan kebersamaan yang telah diwariskan sejak masa awal misi Katolik di Kalimantan Barat. Nah, gereja ini juga memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan misi Katolik di wilayah Kapuasulu,
Kalimantan Barat, awalnya pada tahun 1979. Desa Peniung ditetapkan sebagai pusat paroki dan menjadi lokasi awal kegiatan misi Katolik di daerah tersebut. Namun, seiring waktu, lokasi ini dianggap kurang strategis karena sulit dijangkau. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 19 Oktober 2002, pusat misi dipindahkan ke Nangkalis setelah pembangunan gereja dan pastoran selesai. Peresmian dilakukan oleh Bupati Kapuasulu saat itu, Bapak Tambul Husin, dan diberkati oleh Uskup Sintang Agustinus Agus. Nah, paroki Kunjungan Santa Maria ini kini berada di Kecamatan Nangkalis di tepi Sungai Mandai. Transportasi utama di ini meliputi speedboat, sampan, jalan kaki, dan sepeda motor. Nah, wilayah paroki ini berbatasan dengan paroki Bunut di selatan, paroki Bika di utara, dan paroki Putusibau di barat. Paroki ini juga melayani 28 stasi. Namun, karena keterbatasan jumlah pastor, layanan di beberapa stasi dibantu oleh suster, frater, bruder, dan pemimpin iman sukarelawan. Selanjutnya, letak geografis paroki Kunjungan Santa Maria Peniung, Kapuasulu, Kalimantan Barat. Nah, gereja paroki Kunjungan Santa Maria ini berada di Kecamatan Nangkalis, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah paroki Kunjungan Santa Maria merupakan wilayah daratan rendah di pinggiran Sungai Mandai. Air yang menjulur di sepanjang Sungai Mandai merupakan jalur jalan raya yang menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, wilayah paroki Kunjungan Santa Maria di bagian selatan berbatasan dengan paroki Bunut, sedangkan di bagian utara paroki Kunjungan Santa Maria berbatasan dengan paroki Bika, di bagian barat berbatasan dengan paroki Putusibau. Nah, paroki ini memiliki 28 stasi. Pada hari Minggu, di setiap stasi tidak selalu dilayani oleh pastor, dalam hanya ada 2 orang. Di dalam stasi yang tidak sempat dilayani oleh pastor selalu diambil alih oleh suster, frater, bruder, dan pemimpin iman sukarelawan dalam masyarakat dalam merayakan ibadat sabda. Selanjutnya, situasi umat Katolik paroki Kunjungan Santa Maria Peniung, Kapuasulu, Kalimantan Barat. Nah, menurut statistik keadaan paroki Kunjungan Santa Maria Peniung pada tahun 2010, terdiri dari 10.070 umat yang digembalakan oleh Pastor Nante Belen dan Pastor Paulus Patilein, dibantu oleh Bruder MTB, Suster SMFA yang bertugas di paroki Kunjungan Santa Maria Peniung. Demikian juga Dewan Pastoral Paroki berperan membantu mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di paroki. Tetapi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kerasulan di tengah umat adalah pemimpin iman sukarelawan. Mereka bekerja di lingkungan-lingkungan basis secara sukarela guna membantu sesama umat beriman dalam menemukan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, paroki ini juga merupakan daerah yang dihuni oleh suku Dayak, Tionghoa, dan Melayu. Relasi antara sesama bisa dikatakan sangat akrab. Hal ini bisa dilihat ketika ada kegiatan gotong royong, semua warga terlibat aktif. Tetapi keaktifan umat paroki Kunjungan Santa Maria ini juga dalam merayakan perayaan sakramen-sakramen sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan umat yang sangat kurang dalam menghadiri perayaan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pastoral yang ada di Kunjungan Santa Maria Peniung, Kapuasulu, Kalimantan Barat, yaitu berdasarkan data dari buku kenangan dan syukur 50 tahun Gereja Katolik Keuskupan Sintang, kegiatan pastoral Gereja Paroki Kunjungan Santa Maria Peniung meliputi seperti bidang liturgi, karisma, koinonia, dan diakonia. Nah, yang pertama, kegiatan pastoral gereja di bidang liturgi seperti perayaan Ekaristi dilaksanakan setiap hari Minggu dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu ibadat sabda. Ibadat sabda dilaksanakan di masing-masing stasi atau lingkungan setiap 1 bulan sekali karena kurangnya tenaga pastor dan jarak antara stasi dan atau lingkungan cukup jauh. Jadi ibadat sabda biasanya dipimpin oleh pemimpin umat atau guru agama. Selanjutnya yaitu doa lingkungan. Doa lingkungan dilaksanakan ketika ada permintaan umat yang mempunyai acara-acara tertentu, misalnya pertunangan, syukuran, mendekati rumah, selamatan orang meninggal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kegiatan pastoral gereja di bidang kerikma.
yaitu yang pertama persiapan penerimaan sakramen sakramen permandian. Persiapan sakramen permandian ini ditangani langsung oleh pemimpin umat masing-masing stasi atau lingkungan. Persiapan komuni pertama dan sakramen krisma ini ditangani langsung oleh pemimpin umat di masing-masing stasi atau lingkungan. Nah, persiapan sakramen perkawinan atau sering disebut KPP, persiapan ini ditangani langsung oleh tim yang ditunjuk oleh pastor paroki. Yang kedua yaitu pendampingan iman umat ada PIA yang dilaksanakan setiap hari Minggu sebelum misa, yang didampingi oleh guru agama, mahasiswa-mahasiswi praktek, sukarelawan ibu atau bapak guru SD setempat. Yang kedua yaitu PIR, pendampingan iman remaja usia SMP dan SLTA, dilaksanakan sebulan sekali, tempatnya di aula paroki dan gedung sekolah. Yang selanjutnya itu pendampingan keluarga. Setiap pendamping yang sudah ditunjuk melakukan pendampingan dengan bentuk retret, rekoleksi, dan katekesi keluarga. Sedangkan kunjungan keluarga dilaksanakan setiap seminggu sekali. Selanjutnya, kegiatan pastoral gereja di bidang koinonia. Koinonia adalah kegiatan pastoral gereja yang mengusahakan dan membentuk komunitas orang beriman secara menyeluruh. Kegiatan mengumpulkan dan mempersatukan umat Katolik menjadi satu persaudaraan dalam iman dengan menciptakan kerjasama, perdamaian, dan komunitas di antara umat manusia. Nah, kegiatan koinonia yang dilaksanakan seperti pesta Natal dan Paskah, perayaan Ekaristi dalam rangka pembukaan dan penutupan bulan Maria, perkumpulan ibu-ibu wanita Katolik. Selanjutnya kegiatan pastoral di bidang diakonia. Diakonia adalah salah satu kegiatan pastoral gereja untuk mewujudkan iman dalam masyarakat. Nah, kegiatan yang dilaksanakan di paroki ini seperti membantu sesama yang terkena musibah, memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, serta memberikan bantuan dana untuk pembangunan. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan. Nah, sejarah Gereja Katolik Paroki Kunjungan Santa Maria Penium merupakan bagian integral dari perkembangan misi Katolik di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kapuasulu. Nah, berawal dari pelayanan misionaris Omni di bawah paroki induk Bika Nasaret, yang kemudian dimekarkan, paroki Penium menunjukkan pertumbuhan dan kemandirian umat Katolik di wilayah Kecamatan Kalis. Nah, pembentukan paroki ini pada tahun 2000 menjadi tonggak penting dalam mendekatkan pelayanan pastoral kepada umat dan memperkuat kehidupan beriman komunitas Katolik setempat. Nah, perjalanan sejarah paroki ini mencerminkan semangat pelayanan, adaptasi terhadap konteks lokal, dan partisipasi aktif umat dalam membangun gereja sebagai pusat kehidupan rohani dan sosial. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari makalah pribadi saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.